Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jawaban kuis minggu lalu yang sudah rekan-rekan mahasiswa kerjakan. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu berkaitan dengan pemahaman rekan-rekan mahasiswa mengenai materi yang sudah kita pelajari, di mana mahasiswa diminta untuk menjelaskan poin-poin mengenai pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Oke, untuk soal pertama, jelaskan bagaimana cara seorang auditor mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol perusahaan, dan apa tujuan auditor mempelajari internal kontrol perusahaan klien. Jawabannya sangat gampang. Cara seorang auditor mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol perusahaan dengan melakukan atau dengan menggunakan yang namanya ICQ, yaitu Internal Control Question. Jadi, si auditor akan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada perusahaan. Nah, dari jawaban pertanyaan tersebut, nanti auditor bisa menentukan bagaimana internal kontrol pada perusahaan tersebut. Dan tujuan auditor mempelajari internal kontrol perusahaan itu adalah untuk menentukan luasnya pemeriksaan yang akan dilakukan. Oke, pertanyaan yang kedua. Kenapa setiap rekening yang menggunakan valuta asing harus dikonversi ke dalam rupiah? Nah, jawaban ini sudah ada pada PSAK yang mengaturnya, di mana setiap rekening yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke dalam rupiah supaya angka atau nilainya itu relevan. Oke, yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 dari 9 hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan ekuitas. Nah, di sini sebutkan dan jelaskan ya. Jadi, kalau hanya menyebutkan, poinnya cuma 5. Tetapi, kalian sebutkan dan kalian jelaskan berarti poinnya ada 10. Yang pertama, itu kita lihat akte pendirian, di mana ketika kita melakukan pemeriksaan, kita lihat akte pendirian perusahaan tersebut, apakah sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas atau belum. Kemudian, kita lihat modal di store dan modal ditempatkan tidak melebihi dari modal dasar. Nah, jika modal di store melebihi modal dasar, maka harus dilakukan perubahan akte pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Kemudian, modal yang tercantum di neraca adalah merupakan modal di setor. Misalkan, modal dasarnya adalah 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya Rp10.000, berarti modal dasarnya adalah 1 miliar rupiah. Kemudian mulai ditempatkannya 50 lembar saham biasa senilai 500 juta dan modal di store 50% dari modal ditempatkan, yaitu 250 juta. Nah, jumlah yang tercantum di neraca itu adalah jumlah yang ada pada akte tersebut. Berikutnya yang keempat, kita lihat tujuan pembelian kembali saham atau yang lebih dikenal dengan treasury stock. Apakah tujuannya untuk meningkatkan harga pasar atau untuk dibagikan kepada saham bonus kepada manajer dan pegawai perusahaan. Yang kelima, jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal di store, maka perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Yang keenam, menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi, aktiva tetap harus dicatat atau disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehannya. Ya, tetapi jika ada peraturan pemerintah yang memperbolehkannya, perusahaan dapat melakukan revaluasi aktiva tetap. Yang ketujuh, adjustment ke retained earning hanya diperbolehkan jika menyangkut rugi laba tahun lalu yang jumlahnya material atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari STP atau surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Yang kedelapan, setoran saham dalam bentuk barang atau inbrang harus menggunakan nilai wajar aktiva, bukan kas yang diserahkan. Ingat ya, harus menggunakan nilai wajar.
yaitu nilai appraisal yang disetujui Dewan Komisaris untuk perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek atau nilai yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. Yang kesembilan, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak terlalu banyak, kecuali jika perusahaan banyak membuat koreksi retained earning, sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara detail atau rinci. Atau lagi perusahaan dalam proses go public. Oke, mungkin untuk lebih paham lagi, bisa nanti diputar lagi YouTube mengenai pemeriksaan ekuitas atau dibaca PowerPoint yang sudah saya berikan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan hutang jangka pendek. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan hutang jangka pendek itu adalah pencatatan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah perusahaan itu mencatat kewajibannya lebih rendah daripada seharusnya atau tidak? Karena biasanya perusahaan cenderung mencatat kewajibannya lebih rendah. Kenapa? Supaya labanya besar, supaya neracanya bagus atau laporan keuangannya bagus. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kita lakukanlah searching of unrecorded liabilities atau pemeriksaan sesudah tanggal pemeriksaan posisi keuangan. Kemudian kita juga harus perhatikan account payable dan account expense. Kita perhatikan bukti, invoice, purchase requisition, purchase order, receiving report dengan perhitungan tahun sebelumnya. Jadi kita bandingkan invoice tahun ini dan tahun sebelumnya, purchase request tahun ini dengan tahun sebelumnya, purchase order tahun ini dan tahun sebelumnya, kemudian laporan penerimaan tahun ini dan tahun sebelumnya. Gunanya untuk apa? Apakah ada terjadi perubahan yang signifikan? Jika ada yang mencolok, kita telusuri lebih detail lagi. Oke, ini juga bisa kalian lihat lagi di materi yang sudah pernah diberikan atau diputar lagi video YouTube-nya. Yang kelima, jelaskan mengapa deposito berjangka tidak termasuk setara kas. Oke, masih ingat pengertian kas dan setara kas? Ya, dalam setara kas itu yang ditekankan adalah investasinya yang dilakukan tidak untuk tujuan lain. Artinya jika dia bertujuan untuk membiayai perusahaan atau aktivitas perusahaan, maka dia dapat dikelompokkan dengan setara kas. Sementara deposito berjangka biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah untuk investasi. Karena dengan deposito berjangka, kita memperoleh laba atas deposito tersebut. Dan kemudian sifat deposito berjangka ini tidak sangat liquid dan tidak bisa sangat segera untuk dicairkan karena dia memiliki jangka waktu misalkan 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pada soal nomor 6, itu kalian diminta untuk menganalisa dan melakukan jurnal penyesuaian. Nah, perusahaan klien melaporkan goodwill sebesar 4 juta rupiah. Terjadi penambahan hak paten atas buku yang dikeluarkan sebesar 5 juta rupiah. Perusahaan mencatat atau membuat jurnal transaksi tersebut, yaitu hak paten 4 juta pada kas senilai 4 juta. Nah, di sini di informasi soalnya untuk hak paten itu berapa? 5 juta, bukan 4 juta. Yang ada 4 juta itu adalah goodwill. Sebenarnya goodwill ini nggak penting ya, hanya untuk membuat kalian ragu. Yang harus kalian fokusnya di sini adalah terjadi penambahan hak paten atas buku yang dikeluarkan sebesar 5 juta rupiah. Ya, seharusnya klien itu mencatat jurnalnya adalah hak paten pada kas sebesar 5 juta rupiah, tetapi dia hanya mencatat 4 juta rupiah. Maka terdapat kekurangan senilai 1 juta rupiah. Jadi harus dibuatkan jurnal koreksinya hak paten 1 juta pada kas 1 juta rupiah. Oke, dapat dipahami ya. Bu, kenapa jurnal koreksinya tidak hak paten 5 juta pada kas 5 juta? Karena pencatatan yang dilakukan, karena dia sudah melakukan pencatatan senilai 4 masing-masing hak paten 4 juta dan kas sebesar 4 juta. Kurangnya berapa? Kurangnya 1 juta. Maka yang kita koreksi itu adalah senilai 1 juta rupiah. Baik, soal nomor 7.
Perusahaan memiliki kas dalam bentuk valuta asing sebesar $450 dan terdapat nilai beli sebesar $12.400 dan nilai jual sebesar $12.850. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa nilai kas valuta asing sebesar $5 juta. Buatlah audit adjustment yang harus dilaporkan. Nah, dalam pencatatan yang dilakukan oleh klien, kalian salah dalam menghitung berapa nilai yang harus dilaporkan, di mana klien itu mencatatnya hanya sebesar 5 juta, tetapi nilai yang sebenarnya adalah 5.681.250 rupiah. Maka kita harus buat jurnal penyesuaiannya, yaitu kas 681.250 rupiah pada laba selisih kurs sebesar 681.250 rupiah. Gunanya untuk apa? Supaya pencatatannya sesuai dengan angka yang sebenarnya. Kalau tadi dia hanya mencatat 5 juta, sementara harus kita catat 5.681.250, maka kekurangannya harus kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Oke, lanjut soal nomor 8. PT ABC dalam laporan perubahan ekuitas menunjukkan saldo modal akhir sebesar Rp72.621.000. Temuan audit mengindikasikan perusahaan melakukan kesalahan pencatatan beban pajak penghasilan sebesar Rp18.520.000. Maka dari transaksi tersebut kita keluarkanlah yang beban pajak tadi sebesar Rp18.520.000 dengan jurnal beban pajak Rp18.520.000 pada laba ditahan sebesar Rp18.520.000. Oke, next. Soal nomor 9. PT XYZ memiliki laba sebesar Rp513 juta pada akhir 2020. Temuan audit menyatakan bahwa klien belum mengakui adanya rugi selisih kurs dari penjualan ekspor sebesar Rp5.230.000. Maka atas hal tersebut tidak bisa kita akui laba kita sebesar Rp513 juta. Harus kita kurangi dengan Rp5.230.000. Maka jurnal penyesuaian kita adalah laba rugi sebesar Rp5.230.000 pada rugi selisih kurs sebesar Rp5.230.000. Soal terakhir, PT Tralala melaporkan pendapatan tahun berjalan sebesar Rp90 juta. Temuan audit mengindikasikan bahwa klien mengakui adanya pendapatan tahun berikutnya sebesar Rp6 juta. Bagaimana audit atas transaksi tersebut? Ya, dilaporkan pendapatan 90 juta. Ternyata pendapatan tahun berikutnya dimasukkan ke dalam tahun berjalan tersebut. Maka harus kita keluarkan angka Rp6 juta dengan membuat jurnal pendapatan Rp6 juta pada laba ditahan sebesar Rp6 juta. Oke, selesai sudah kita bahas untuk jawaban kuis minggu lalu. Silahkan kalian lihat jawaban kalian sesuaikah dengan pembahasan kita hari ini atau tidak, dan diperhatikan di mana letak kesalahan dalam menjawab sehingga bisa lebih maksimal lagi pada ujian tengah semester. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.